Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah dengar yang namanya sofisme? Kaum sofisme adalah penganut pahaman relativisme. Mereka menganggap bahwa semua relatif, termasuk teman-teman yang menonton video ini bisa saja dianggap tidak ada karena mereka mengatakan keberadaan sesuatu tergantung dari persepsinya sendiri. Ingin tahu lebih dalam pahaman ini? Simak terus video ini sampai selesai. Pertama, saya akan bahas dulu awal kemunculannya, supaya pembahasan kita lebih sistematis. Jika teman-teman kurang paham, silahkan diulang-ulang videonya agar bisa dipahami, karena mungkin materinya agak berat. Oke, tanpa berlama-lama, kita lanjut aja. Filsafat Socrates sebagian dapat dimengerti sebagai reaksi serta kritik atas pendapat-pendapat kaum sofis. Namun demikian, ada alasan juga untuk membicarakan mereka berdua. Bukan saja mereka hidup dalam zaman yang sama, melainkan juga mereka memperbaharui filsafat dengan cara yang sama. Filsuf dan sastrawan Roma yang bernama Cicero akan mengatakan bahwa Socrates telah memindahkan filsafat dari langit ke bumi. Maksudnya bahwa filsafat pra-Sokratis telah memandang alam semesta dengan rupa-rupa cara, sedangkan Socrates mencari objek penyelidikannya di bumi ini, yakni manusia. Hal yang sama dapat dilakukan juga tentang kaum sofis. Mereka pun memusatkan seluruh perhatiannya pada manusia. Ketika kita mempelajari filsafat pra-Sokratis, sudah beberapa kali kita bertemu dengan persoalan-persoalan yang menyangkut manusia, tetapi hanya sepintas lalu. Dalam zaman ini, manusia menjadi objek pertama dan utama untuk menyelidiki filsafat. Dalam pembahasan kali ini ada 4 garis besar bahasan, yaitu sejarah dan pengertian sofisme, ciri-ciri dan faktor yang menyebabkan munculnya sofistik, tokoh-tokoh sofisme dan ajarannya, serta yang terakhir ajaran pokok kaum sofis. Sofisme adalah nama yang diberikan kepada sekelompok filsuf yang hidup dan berkarya pada zaman yang sama dengan Socrates. Mereka muncul pada pertengahan hingga akhir abad ke-5 Masehi. Meskipun sesaman, kaum sofis dipandang sebagai penutup era filsafat pra-Sokratik, sebab Socrates akan membawa perubahan besar di dalam filsafat Yunani. Golongan sofis bukanlah suatu mazhab tersendiri, sebab para filsuf yang digolongkan sebagai sofis tidak memiliki ajaran bersama ataupun organisasi tertentu. Karena itu, sofisme dipandang sebagai suatu gerakan dalam bidang intelektual di Yunani saat itu yang disebabkan oleh beberapa faktor yang timbul. Kaum sofis muncul pada pertengahan abad ke-5 sebelum Masehi. Beberapa orang filsuf sofis yang terkenal tidak berasal dari Athena, namun semuanya pernah mengunjungi dan berkarya di Athena. Yang kedua, pengertian sofisme. Sofisme berasal dari kata sofis yang berarti cerdik, pandai. Namun kemudian berkembang artinya menjadi bersilat lidah. Sebab kaum sofis cara menyampaikan filsafatnya dengan hal berkeliling ke kota-kota dan ke pasar-pasar. Para pemuda dilatih kemahiran berdebat dan berpidato. Kepandaian itu untuk mempertahankan apa yang dianggap benar. Selanjutnya, yang kedua, beberapa ciri sofistik, yaitu aliran yang disebut sofistik tidak merupakan suatu mazhab yang
dapat dibandingkan dengan mazhab Elea umpamanya. Bertentangan dengan suatu mazhab, para sofis tidak mempunyai ajaran bersama. Sebaiknya, sofistik dipandang sebagai suatu aliran yang bergerak di bidang intelektual yang disebabkan oleh beberapa faktor yang timbul dalam zaman itu. Namun, sofis atau sofites tidak digunakan sebelum abad kelima. Arti yang tertua adalah seorang bijaksana atau seorang yang mempunyai keahlian dalam bidang tertentu. Terlalu cepat kata itu dipakai dalam arti sarjana atau cendekiawan. Herodotos memakai nama Sophites untuk Pythagoras, pengarang Yunani yang bernama Androtion abad ke-4 sebelum Masehi mempergunakan nama ini untuk menunjukkan ketujuh orang bijaksana. Dari abad ke-6 dan Socrates, Lias, ahli pidato Yunani yang hidup sekitar permulaan abad ke-4, nama Pilopos menjadi nama yang bisa dipakai dalam arti sarjana atau cendekiawan. Sedangkan nama sofis khusus dipakai untuk guru-guru yang berkeliling dari kota ke kota dan memainkan peranan penting dalam masyarakat Yunani sekitar pertengahan kedua abad kelima. Di sini kita juga mempergunakan kata sofis. Dalam arti terakhir ini, pada kemudian dari nama sofis tentu tidak harum. Akibatnya, masih terlihat dalam bahasa-bahasa modern. Dalam bahasa Inggris misalnya, kata sofis menunjukkan seorang yang menipu orang lain dengan mempergunakan argumentasi-argumentasi yang tidak sah. Cara berargumentasi yang dibuat dengan maksud itu dalam bahasa Inggris disebut sophism atau sophisteri, terutama Socrates, Plato dan Aristoteles dengan kritiknya atas kaum sofis menyebabkan nama sofis berbau jelek. Salah satu tuduhan adalah bahwa para sofis meminta uang untuk pengajaran yang mereka berikan. Dalam dialog Protagoras, Plato mengatakan bahwa para sofis merupakan pemilik warung yang menjual barang rohani. Dan Aristoteles mengarang buku yang berjudul Sophistikoi Elenkoi, artinya cara-cara berargumentasi kaum sofis. Maksudnya, cara berargumentasi yang tidak sah. Demikianlah para sofis memperoleh nama yang jelek. Hal ini juga dapat dirasakan sampai pada hari ini, sebagaimana dengan contoh-contoh dari bahasa Inggris tadi. Beberapa faktor penyebab munculnya sofistik. Pertama, sesudah perang Parsai selesai tahun 449 sebelum Masehi, Athena berkembang pesat dalam bidang politik dan ekonomi. Di bawah pimpinan Periklopolis inilah yang menjadi pusat seluruh Yunani. Sampai saat itu Athena belum mengambil bagian dalam filsafat dan ilmu pengetahuan yang sudah berkembang sejak abad ke-6. Tetapi seringkali dalam sejarah dapat kita saksikan bahwa negara atau kota yang mengalami zaman keemasan dalam bidang politik dan ekonomi menjadi pusat pula dalam bidang intelektual dan kultural. Demikian halnya juga dengan kota Athena. Kita sudah melihat bahwa Anaxagoras adalah filsuf pertama yang memilih Athena sebagai tempat tinggalnya. Para sofis tidak membatasi aktivitasnya pada polis Athena saja. Mereka adalah guru-guru yang bepergian keliling dari satu kota ke kota lain. Tetapi Athena sebagai pusat kultural yang baru mempunyai daya tarik khusus untuk kaum sofis. Protagoras misalnya, yang dari sudut filsafat boleh dianggap sebagai tokoh utama antara para sofis, sering-sering mengunjungi Athena. Kedua, faktor lain yang dapat membantu untuk memahami timbulnya gerakan sofistik adalah kebutuhan akan pendidikan yang dirasakan di seluruh Hellas pada waktu itu. Sudah kami utarakan bahwa bahasa merupakan alat politik yang terpenting dalam masyarakat Yunani. Sukses tidaknya
dalam bidang politik sebagian besar tergantung pada kemahiran berbahasa yang diperlihatkan dalam sidang umum, dewan harian, atau sidang pengadilan. Itu teristimewa benar dalam masa yang dibahas di sini, karena hidup politik sangat diutamakan, khususnya di Athena, yang sekarang mengalami puncaknya sebagai polis yang tersusun dengan cara demokratis. Itulah sebabnya tidak mengherankan bahwa anak muda merasakan kebutuhan akan pendidikan serta pembinaan, supaya nanti mereka dapat memainkan peranan dalam hidup politik. Sampai saat itu, pendidikan di Athena tidak melebihi pendidikan elementer saja. Kaum sofis memenuhi kebutuhan akan pendidikan lebih lanjut. Mereka mengajarkan ilmu-ilmu seperti matematika, astronomi, dan terutama tata bahasa. Mengenai ilmu yang terakhir ini, mereka boleh dipandang sebagai perintis, dan tentu saja kaum sofis juga mempunyai jasa-jasa besar dalam mengembangkan ilmu retorika atau ilmu berpidato. Selain dari pelajaran dan latihan untuk anak muda, mereka juga memberi ceramah-ceramah dengan cara populer untuk khalayak ramai yang lebih luas. Dari uraian sebelumnya boleh ditarik kesimpulan bahwa kaum sofis untuk pertama kalinya dalam sejarah mengorganisir pendidikan untuk anak muda. Dari sebab itu, pendidikan dapat dianggap sebagai suatu penemuan Yunani. Itulah salah satu jasa yang besar sekali yang pengaruhnya masih berlangsung terus sampai dalam kebudayaan modern. Ketiga, faktor yang mempengaruhi timbulnya aliran sofistik boleh dilukiskan sebagai berikut. Karena pergaulan dengan banyak orang asing, orang Yunani mulai menginsafi bahwa kebudayaan mereka berlainan dari kebudayaan-kebudayaan lain. Kebudayaan Yunani terletak di tengah kebudayaan-kebudayaan yang coraknya sangat berlainan. Dapat terjadi bahwa apa yang dengan tegas ditolak dalam kebudayaan yang satu sangat dihargai dalam kebudayaan yang lain. Sejarawan Yunani Herodotos yang hidup dalam zaman ini dan banyak bepergian ke negeri-negeri lain telah menuliskan pengalaman itu dengan cukup jelas, dan ia menyetujui pendirian penyair Pindaros bahwa adat kebiasaan adalah raja segala-galanya. Pengalaman itu menampilkan banyak pertanyaan. Di antaranya, apakah peraturan-peraturan etis, lembaga-lembaga sosial, dan tradisi-tradisi religius hanya merupakan suatu kebiasaan atau konvensi saja? Apakah semuanya itu hanya kebetulan tersusun begitu saja? Apakah mungkin suatu susunan yang sama sekali berlainan? Para sofis akan merumuskan persoalan ini dengan bertanya, apakah peraturan-peraturan etis beralaskan adat kebiasaan atau beralaskan kodrat? Pada umumnya, para sofis akan menjawab bahwa hidup sosial tidak mempunyai dasar kodrati. Sampai-sampai Protagoras tidak ragu-ragu mengatakan bahwa manusia adalah ukuran untuk segala sesuatu. Dengan demikian, kaum sofis jauh-jauh dalam relativismenya di bidang tingkah laku etis pengenalan. Dengan relativisme dimaksudkan pendirian bahwa baik, buruk, dan besar, salah itu sifatnya relatif saja. Atau dengan kata lain, baik, buruk, dan benar, salah tergantung pada manusia bersangkutan. Sokrates dan Plato dengan tajam sekali akan mengkritik pendirian itu. Tetapi dapat dibayangkan bahwa kaum sofis mengalami sukses besar dengan anggapannya yang menentang tradisi-tradisi tua, terutama dalam kalangan kaum muda. Dalam hal ini, angkatan muda Yunani tidak berbeda banyak dengan angkatan pada zaman lain, karena mereka selalu cenderung membuang yang kolot dan memihak kepada yang serba baru. Dalam sejarah filsafat, dikenal beberapa nama filsuf yang termasuk di dalam kaum sofis. Di antaranya adalah Protagoras,
Protagoras lahir kira-kira pada tahun 485 di kota Abdera di daerah Tarake. Demokritos adalah sewarga kotanya yang lebih muda. Seringkali ia datang ke Athena, di sana ia terhitung pada kalangan sekitar Perikles. Atas permintaan Perikles, ia mengambil bagian dalam mendirikan kota perantauan Turioi di Italia Selatan pada tahun 444. Pendirian kota itu dimaksudkan Perikles sebagai usaha Panhellene, berarti seluruh Hellas diharapkan mengambil bagian dalamnya. Ada tokoh-tokoh terkemuka yang ikut dalam usaha itu, seperti misalnya Herodotos, Hippodamos, dan Lysias. Protagoras diminta untuk mengarang undang-undang dasar bagi polis baru itu. Menurut Diogenes Laertios, pada akhir hidup Protagoras dituduh di Athena karena kedurhakaan dan bukunya tentang agama dibakar di hadapan umum. Diceritakan pula bahwa Protagoras melarikan diri ke Sisilia, tetapi pada perjalanan ia tewas akibat perahu layar tenggelam. Tetapi karena kesaksian Diogenes Laertios ini tidak dapat dicocokkan dengan data-data lain, kebanyakan sejarawan modern menyaksikan kebenarannya. Protagoras mengarang sejumlah buku, hanya beberapa fragmen pendek masih disimpan, tetapi isi ajarannya dapat diterapkan karena gagasan Protagoras ramai dipersoalkan di kemudian hari. Plato merupakan sumber yang utama, khususnya kedua dialognya yang berjudul Theatios dan Protagoras. Dalam ajarannya tentang pengenalan dalam buku yang berjudul Atletia atau kebenaran terdapat tuturan Protagoras yang terkenal yang disimpan dalam kumpulan H-Diels sebagai fragmen. Manusia adalah ukuran untuk segala-galanya, untuk hal-hal yang ada sehingga mereka ada dan untuk hal-hal yang tidak ada sehingga mereka tidak ada. Pendirian ini boleh disebut relativisme. Artinya, kebenaran dianggap tergantung pada manusia. Manusialah yang menentukan benar tidaknya, bahkan ada tidaknya. Di sini dapat dipersoalkan bagaimana kita mesti mengerti kata manusia itu. Yang dimaksudkan Protagoras, manusia perorangan ataukah manusia sebagai umat manusia? Apakah kebenaran tergantung pada Anda dan pada saya, sehingga kita mempunyai kebenaran sendiri-sendiri? Ataukah kebenaran tergantung pada kita bersama-sama, sehingga kebenaran itu sama untuk semua manusia, biarpun tidak mempunyai arti terlepas dari manusia? Tidak dapat disangsikan bahwa Plato mengartikan perkataan Protagoras tadi mengenai manusia perorangan. Itu jelas karena contoh yang diberikan untuk menerangkan pendapat Protagoras. Contohnya sebagai berikut. Angin yang sama dirasakan panas oleh satu orang, yaitu orang sehat, dan dirasakan dingin oleh orang lain yang dalam keadaan sakit atau demam. Mereka kedua-duanya benar dan tidak ada alasan yang menuntut bahwa kita membatasi pendapat Protagoras ini atas pengenalan indrawi saja. Oleh karenanya, kebenaran seluruhnya harus dianggap relatif terhadap manusia bersangkutan. Semua pendapat sama benar, biarpun sama sekali bertentangan satu sama lain. Tetapi kalau demikian, pendapat Protagoras sendiri tidak merupakan kekecualian, karena sebagaimana disimpulkan oleh Plato, secara konsekuen pendapat Protagoras hanya benar untuk dia sendiri saja, dan mungkin sekali lagi orang lain kebalikannya yang benar. Seni berdebat, karangan lain berjudul Antilogia, pendirian-pendirian yang bertentangan. Dalam karya ini, Protagoras mengemukakan anggapan yang tentu ada hubungannya dengan relativisme yang diuraikan sebelumnya. Dan anggapan ini sesuai dengan keaktifan khusus kaum sofis. Sebab itu sudah melihat bahwa mereka terutama giat dalam bidang kemahiran berbahasa. Suatu fragmen disimpan yang barangkali merupakan kalimat pertama dari karya tersebut,
tentang semua hal terdapat dua pendirian yang bertentangan. Boleh diandaikan bahwa perkataan ini menyatakan gagasan pokok karya ini. Kalau benar tidaknya sesuatu tergantung pada manusia, harus disimpulkan bahwa satu pendirian tidak lebih besar daripada kebalikannya. Ini mempunyai konsekuensi besar untuk seorang ahli berpidato. Terserah pada kepandaiannya apakah ia berhasil meyakinkan para pendengarnya mengenai kebenaran suatu pendirian yang sepintas lalu rupanya tidak begitu sah. Dari sebab itu, perlu suatu latihan yang memungkinkan orang membuat argumen yang paling lemah menjadi yang paling kuat. Para musuh kaum sofis telah menafsirkan gagasan ini dalam arti moral. Mereka memberi kesan seakan-akan menurut Protagoras berbuat yang sama serentak dapat dicela dan serentak juga dipuji. Sehingga sesuatu yang baik dijadikan sesuatu yang buruk dan sebaliknya. Dengan demikian, seni berdebat menjadi alat yang cocok sekali untuk penjahat-penjahat. Tetapi tidak ada alasan apapun untuk menyangka bahwa maksud Protagoras memang begitu. Oleh tradisi Yunani disampaikan kesaksian bahwa Protagoras mempunyai tabiat yang luhur dan dihormati oleh umum. Tokoh yang kedua yaitu Gorgias. Gorgias lahir di Lentinoi di Sisilia sekitar tahun 483. Rupanya mula-mula dia murid Empedokles, kemudian dipengaruhi oleh dialektika Zeno. Pada tahun 427 ia datang ke Athena sebagai duta kota asalnya untuk meminta pertolongan melawan kota Sirakusa. Sebagai sofis ia mengelilingi kota-kota Yunani terutama Athena, di mana ia mengalami sukses besar karena luar biasa fasih lidahnya. Ia dijunjung tinggi sebagai guru dan mempunyai banyak murid. Ia meninggal pada usia 108 tahun, kira-kira pada tahun 375. Ajaran Gorgias menulis sebuah buku yang berjudul tentang yang tidak ada atau tentang alam. Dalam buku ini ia mempertahankan 3 pendirian, yaitu tidak ada sesuatu pun. Seandainya sesuatu ada, maka itu tidak dapat dikenal. Seandainya sesuatu dapat dikenal, maka pengetahuan itu tidak bisa disampaikan ke orang lain. Ketiga, pendirian ini disokong dengan banyak argumen. Soalnya, bagaimana kita harus mengerti maksud Gorgias? Ada sejarawan yang berpendapat bahwa maksud memang seperti yang diucapkannya dengan ketiga pendirian ini. Kalau demikian, Gorgias bukan saja penganut suatu skeptisisme, anggapan bahwa kebenaran tidak dapat diketahui, melainkan juga memihak kepada nihilisme, anggapan bahwa tidak ada sesuatu pun yang bernilai. Tetapi sulit sekali untuk membayangkan bahwa pendirian-pendirian ini mengandung maksud Gorgias sendiri. Agaknya ia ingin menyindir metode berargumentasi yang dipakai mazhab Elea dengan memperlihatkan bahwa cara berargumentasi mereka dapat diteruskan hingga menjadi mustahil. Dalam tradisi Yunani diceritakan bahwa sesudah mengarang karya yang disebut di atas, Gorgias berbalik dari filsafat dan mulai mencurahkan perhatiannya kepada ilmu retorika. Kita masih mempunyai 2 pidato yang dikarang Gorgias. Mungkin kedua pidato ini disisipkan sebagai contoh dalam suatu buku pegangan mengenai ilmu retorika. Tetapi buku itu tidak ada lagi. Retorika dianggap Gorgias sebagai seni untuk meyakinkan. Dari sebab itu tidak cukup mengemukakan alasan-alasan yang diserahkan kepada akal budi, tetapi juga perasaan harus disentuh. Gorgias menciptakan gaya bahasa yang mempraktekkan prinsip ini. Di antara murid-murid Gorgias tentu harus disebut Isokrates, seorang ahli pidato yang ternama di dunia ini. Ia akan membuka suatu sekolah Plato yang disebut Akademia. Yang ketiga, Hippias. Hippias adalah kawan sebaya dengan Sokrates dan berasal dari kota Elis. Ia dibicarakan dalam kedua dialog Plato yang berjudul Hippias Mayor dan Hippias Minor.
Rupanya ia menguasai banyak lapangan keahlian, terutama ia mempunyai jasa-jasa besar dalam bidang ilmu ukur. Ajarannya seperti banyak sofis lain, Hippias juga mencurahkan perhatiannya pada pertanyaan. Apakah tingkah laku manusia dan susunan masyarakat harus berdasarkan nomos atau adat kebiasaan undang-undang, atau harus berdasarkan pisis atau kodrat? Tetapi ia memberi jawaban yang bertolak belakang dengan kebanyakan rekan sofis. Ia beranggapan bahwa kodrat manusiawi merupakan dasar bagi tingkah laku manusia dan susunan masyarakat. Ia berpikir begitu karena undang-undang berkali-kali harus dikoreksi atau diubahkan. Oleh karenanya, ternyata bukan undang-undang yang merupakan norma terakhir untuk menentukan yang baik dan yang jahat. Apalagi undang-undang seringkali memperkosa kodrat manusia. Misalnya, undang-undang menggolongkan manusia sebagai penguasa atau bawahan, sebagai orang bebas atau budak, padahal menurut kodratnya semua manusia sama derajatnya. Dengan demikian, pada Hippias tampaklah suatu kosmopolitisme dan universalisme yang menandai banyak sofis. Selanjutnya, Prodikos. Prodikos berasal dari Pulau Keos dan Nia. Juga boleh dianggap sebagai kawan sebaya Sokrates. Ajarannya, Prodikios menganut suatu pandangan hidup yang pesimistis. Kematian dianggapnya sebagai jalan untuk melepaskan diri dari kesusahan dalam hidup manusia. Pendapatnya tentang asal-usul agama pasti tidak boleh dilupakan di sini. Menurut Prodikos, agama merupakan penemuan manusia. Mula-mula manusia memuja tenaga-tenaga alam sebagai dewa, misalnya matahari, bulan, sungai-sungai, dan pohon-pohon. Sebagai contoh, ia menunjuk kepada pemuja sungai Nil di Mesir. Taraf berikut ialah bahwa mereka yang menemukan keahlian tertentu, pertanian, perkebunan anggur, pengelolaan besi, dipuja sebagai dewa. Sebagai contoh, ia menyebut dewa-dewa Yunani Demeter, Dionysos, dan Hephaistos. Dalam agama Yunani, masing-masing dikaitkan dengan pertanian anggur dan besi. Dia berpendapat juga bahwa agama-agama merupakan ciptaan manusia atau nomos. Ia menyangka pula bahwa doa itu kelebihan saja, dan rupanya ia mengalami kesulitan-kesulitan dengan pemerintah Athena karena anggapan-anggapan yang kurang ortodoks itu. Selanjutnya, Kritias. Kritias ini lebih mudah dari Sokrates. Ia berasal dari Athena dan memainkan peranan penting dalam politik kota itu. Ajaran Kritias yang harus disebutkan di sini ialah pendapatnya tentang agama. Ia beranggapan bahwa agama ditemukan oleh penguasa-penguasa negara yang licik. Kebanyakan pelanggaran dapat diadili menurut hukum, tetapi selalu ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan tersembunyi saja dan tidak diketahui oleh umum. Dari sebab itu, penguasa-penguasa membalas juga pelanggaran-pelanggaran tersembunyi. Selanjutnya, Likopiron. Likopiron adalah orang filsuf yang termasuk dalam golongan sofis. Ajarannya termasuk sebagai filsuf yang tidak diketahui mengenai pemikirannya. Hal ini disebabkan tidak ada fragmen-fragmen dari karyanya yang tersimpan. Hanya ada beberapa komentar dari sumber-sumber kuno tentangnya. Salah satu filsuf yang menyinggung namanya adalah Aristoteles dalam bukunya Retorika. Ia dikenal sebagai murid di sekolah orator milik Gorgias. Selain itu, ia menaruh perhatian juga terhadap metafisika, ilmu politik, dan politik. Kaum sofis memiliki beberapa ajaran pokok, yaitu manusia menjadi ukuran segala-galanya. Kebenaran umum mutlak tidak ada. Kebenaran hanya berlaku sementara. Kebenaran tidak terdapat pada diri sendiri. Dengan ajaran yang demikian, maka sofisme tergolong aliran relativisme. Ajaran sofisme dan ada juga pengaruh yang positif waktu itu, yaitu melahirkan banyak yang terampil berpidato. Di samping itu, akal manusia dihargai, tetapi segi negatifnya menjadikan orang tidak bertanggung jawab atas ucapan-ucapannya.
Sebab apa yang dikatakan hari ini untuk sesuatu bisa saja hari esoknya berlainan dengan dalih bahwa kebenaran hanyalah berlaku sementara. Dengan penjelasan seperti itu, dunia pengetahuan menjadi tidak pasti dan terletak semata-mata di tangan orang yang dengan percakapan berpidato bias mempengaruhi masyarakat. Maka retorika, yaitu percakapan berpidato, menjadi kunci kebenaran untuk membela suatu pendirian. Dan hilangnya keyakinan karena kebenaran yang pasti tidak ada dan tidak akan tercapai. Demokratis Athena menghajatkan kepandaian berdebat dan mendalil di muka umum untuk menarik banyak suara yang menguntungkan seseorang. Kaum sofis menjanjikan untuk mengajar kepandaian dalam masalah ini. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa praktek mereka mendekati cara sarjana-sarjana hukum dalam masyarakat modern. Maka bersedia memperlihatkan bagaimana membela atau menghancurkan dalil suatu perkara. Menurut pemikiran filsafatnya, orang adalah ukuran segala sesuatu tentang adanya yang ada dan tentang tidak adanya yang tidak ada. Ini dapat ditafsirkan bahwa setiap orang adalah ukuran segala sesuatu dan jika terjadi pertentangan maka tidak ada kebenaran objektif sesuai dengan apa yang ditentukan mana yang benar dan mana yang salah. Sebagai kesimpulan, dalam uraian sejarah filsafat kaum sofis tidak selalu dipandang dengan cara yang sama. Kadang-kadang dikemukakan pertimbangan yang agak negatif. Tetapi dalam uraian-uraian lain, kaum sofis direhabilitaskan lagi dengan penilaian yang lebih positif. Pada aliran sofistik sendiri terdapat dua aspek yang menampilkan penilaian yang berbeda-beda. Di satu pihak, gerakan para sofis menyatakan krisis yang tampak dalam pemikiran Yunani. Rupanya, pada waktu itu orang merasa jenuh dengan sekian banyak pendirian yang telah dikemukakan dalam filsafat pra-Sokratik. Reaksinya ialah skeptisisme yang dianut oleh para sofis. Kebenaran diragukan dan dasar ilmu pengetahuan sendiri digoncangkan. Dengan itu, sofistik pasti mempunyai pengaruh negatif atas kebudayaan Yunani waktu itu. Banyak nilai tradisional dalam bidang agama dan moralitas mulai roboh. Peranan polis sebagai kesatuan sosial politik mulai merosot. Karena kaum sofis memajukan suatu orientasi Pan-Hellen. Tekanan pada ilmu berpidato dan kemahiran berbahasa menampilkan bahaya bahwa teknik berpidato akan dipergunakan untuk maksud-maksud yang jahat. Kalau prinsip Protagoras yakni membuat argumen yang paling lemah menjadi paling kuat dikaitkan dengan relativisme dalam bidang moral, maka dengan sendirinya jalan terbuka untuk penyalahgunaan itu. Sofis-sofis yang besar seperti Protagoras dan Gorgias tidak menyalahgunakan ilmu berpidato untuk maksud-maksud jahat. Mereka adalah orang yang dihormati oleh umum karena moralitas yang bermutu tinggi. Hal yang sama tidak bisa dikatakan mengenai semua sofis lain. Akan tetapi di lain pihak aliran sofistik pasti juga mempunyai pengaruh yang positif atas kebudayaan Yunani. Bahkan boleh dikatakan bahwa para sofis mengakibatkan suatu revolusi intelektual di Yunani. Gorgias dan sofis-sofis lain menciptakan gaya bahasa yang baru untuk prosa Yunani. Sejarawan-sejarawan Yunani yang besar seperti Herodotos dan Thukydides dipengaruhi secara mendalam oleh pemikiran sofistik. Pandangan hidup kaum sofis bergema juga pada dramawan-dramawan yang tersohor seperti Sophocles dan terutama Euripides. Dan kami sudah menyebut sebagai jasa-jasa sofistik bahwa mereka mengambil manusia sebagai objek bagi pemikiran filsafat dan bahwa mereka meletakkan fundamen untuk pendidikan sistematis bagi kaum muda. Tetapi jasa mereka yang terbesar ialah bahwa mereka mempersiapkan kelahiran filsafat baru. Mungkin videonya cukup panjang, saya tidak pisah-pisahkan karena khawatir pembahasan akan bias. Seperti yang sampaikan sebelumnya, silakan diulang-ulang videonya jika kurang dimengerti. Demikian dulu pembahasan kita kali ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan tombol like jika suka dan dislike jika tidak suka. Nyalakan tombol loncengnya agar tetap bisa mendapatkan notifikasi jika ada video baru yang akan memberikan Anda insight baru, dan jangan lupa komentarnya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.